Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Yusuf. Sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Dan gue juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bang Mesot karena telah mengizinkan gue untuk mengangkat cerita ini ke channel gue. Untuk kalian yang suka cerita horor, cerita yang serem-serem, kalian bisa juga langsung mengunjungi channel Bang Mesot. Linknya gue taruh di deskripsi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue menceritakan sebuah cerita dari seorang wanita yang menceritakan tentang tragedi pabrik berhantu. Kita sebut saja namanya Desi. Dan si Desi ini bekerja di pabrik berhantu tersebut, di mana pabrik berhantu tersebut bergerak di bidang pembuatan lampu. Dan si Desi ini bekerja di pabrik lampu tersebut di bagian packing atau di bagian pengepakan. Penasaran sama ceritanya? Tonton terus video ini sampai habis. Oke, udah pada siaga? Kita langsung aja menuju ke dalam ceritanya. Suatu hari, si Desi ingin berangkat kerja. Dan pada saat itu dia mendapatkan shift malam. Desi berangkat dari rumah menuju ke pabrik tempat dia bekerja menggunakan becak. Pada saat itu, hujan turun cukup deras. Walaupun hujan cukup deras, tetapi jalanan tidak terlalu sepi. Banyak motor dan juga mobil yang masih berlalu lalang. Ada juga beberapa pengendara motor yang berteduh di pinggiran-pinggiran toko. Singkat cerita, sampailah Desi di depan gerbang pabrik tempat dia bekerja tersebut. Dan Desi langsung disapa oleh Pak Security yang sedang berjaga pada hari itu. Sebut saja namanya Pak Sutio. Desi pun langsung bergegas masuk ke dalam pabrik untuk mengisi absen. Setelah mengisi absen, Desi langsung pergi ke locker room untuk mengganti pakaiannya. Saat Desi baru selesai mengganti pakaian, datanglah seorang wanita yang juga temannya Desi. Sebut saja namanya Herni. Hai Des, baru datang. Iya nih, kehujanan. Sama Des, kamu shift malam juga ya? Iya Hen, sudah 3 hari ini kebagian shift malam terus. Di tengah-tengah percakapan antara Desi dan juga Herni, datanglah seorang pria yang juga bekerja di pabrik itu. Sebut saja namanya Surya. Ada Desi. Apa sih pegang-pegang? Maaf nggak sengaja. Jadi ternyata Surya ini sudah lama menyukai Desi, tapi Desi nggak pernah suka sama Surya. Karena menurut teman-teman di pabrik, Surya ini orangnya agak nakal dan juga suka mainin perempuan. Desi pun langsung bergegas keluar dari locker room menuju ke ruangan tempat dia bekerja. Semua berjalan baik-baik saja. Sampai pada jam 12 malam, Desi menyaksikan kejadian yang aneh. Jadi di gedung itu hanya tinggal ada Desi, Herni, dan juga satu teman wanitanya lagi, kita sebut saja namanya Diana. Sementara teman-teman yang lain sudah pada pulang semua. Jadi si Desi, Herni, dan juga si Diana itu sengaja mengambil lembur karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi tempat ruangan pengapakan barang itu berada di dekat dengan mesin produksi lampu. Tapi pada saat itu mesin sudah dimatikan dan lampu di ruangan mesin itu pun sudah dimatikan. Hanya lampu kecil yang masih menyala yang ada di bagian packing saja. Di saat Desi sedang menjalankan pekerjaannya, tiba-tiba Herni membuka obrolan. Kamu kalau malam gini takut nggak sih Des? Takut apa sih? Palingan aku takutnya sama si Surya. Kenapa kamu nggak terima aja tuh si Surya? Mungkin aja dia udah tobat Des. Enggak lah, dia bukan tipeku. Lagian dia suka mainin cewek. Iya juga sih. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba terdengar suara dentangan besi beradu. Suara itu bersumber dari blok mesin produksi di tengah kegelapan. Apaan itu? Palingan obeng jatuh. Setelah suasana mulai tenang, beberapa menit kemudian suara itu muncul lagi. Gak lama setelah suara itu muncul lagi, tiba-tiba mesin produksi menyala. Setelah saja kedua temannya Desi, Herni, dan Diana langsung ketakutan. Setelah itu, Desi langsung berinisiatif untuk mengecek. Dia mengambil senter dan perlahan-lahan mendekati ke arah mesin produksi tersebut. Setelah dicek, tidak ada apa-apa di mesin produksi itu. Mesin pun mati dengan sendirinya. Lalu Desi langsung menghela nafas lega. Namun, saat Desi balik badan, tepat di belakang kedua temannya, di belakangnya si Herni dan Diana, berdiri seorang kuntilanak. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya sedikit menunduk. Meski wajahnya tertutup rambutnya, tapi
Kuntilanak itu begitu menakutkan. Saat Desi melihat kuntilanak itu, sontak aja Desi langsung kaget dan senter yang dipegang langsung jatuh seketika. Dan Desi langsung berteriak sambil menunjuk ke arah belakang mereka berdua. Sontak saja, Herni dan Diana langsung lari ketakutan menghampiri si Desi. Saat itu mereka benar-benar ketakutan. Sementara sosok kuntilanak itu masih berdiri di tempat yang sama. Ayo keluar. Gak mau, takut Des. Iya Des, itu apaan sih? Desi pun langsung menarik tangan mereka berdua dan pelan-pelan menuntun mereka ke arah pintu belakang. Jadi selama Desi bekerja di situ, Desi baru kali itu melihat penampakan seperti itu. Jadi pabrik tempat si Desi bekerja ini tepat di samping kuburan. Bahkan kata Pak Sutio, ingat kan kalian sama Pak Sutio? Bapak security yang menyapa Desi di depan gerbang saat Desi baru sampai. Pak Sutio mengatakan bahwa pabrik itu dulunya bekas kuburan. Setelah kejadian itu, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Setelah kejadian itu, Herni dan Diana pun tidak masuk kerja selama 3 hari. Katanya sih mereka sakit. Berbeda dengan Herni dan Diana, kalau si Desi ini dia tetap bekerja seperti biasanya. Namun, ada sebuah larangan aneh yang ada di pabrik itu. Semua karyawan dilarang menyentuh tugu yang menyerupai batu nisan. Kebetulan tugu itu ada di gedung atau di ruangan packing tempat si Desi bekerja. Gak ada seorang pun yang berani dan boleh menyentuh tugu itu. Kata karyawan lama, dulu pernah ada yang tidak sengaja menyentuh tugu itu. Dan yang terjadi setelahnya, kejadian yang sangat tragis. Jempol karyawan yang tidak sengaja menyentuh tugu itu terkena mesin blowing kaca hingga terputus. Sehari setelahnya, karyawan yang tidak sengaja menyentuh tubuh itu pun mati secara misterius di dalam pabrik itu. Kata dokter, karyawan yang mati itu terkena serangan jantung. Tetapi para karyawan yakin kalau ia mati karena kualat tugu keramat tersebut. Sebenarnya, pihak pabrik telah mencoba untuk memusnahkan tugu tersebut. Tetapi tugu itu susah dicabut, bahkan susah dihancurkan. Tugu itu seolah telah mengakar di dalam tanah. Akhirnya, pihak pabrik pun menyerah untuk menghancurkan atau memusnahkan tugu itu dan membiarkan tugu itu berada di sana. Selama tidak ada yang menyentuh tugu itu, semua baik-baik saja. Sebuah teralis seperti kandang kucing dipasang untuk menutupi tugu tersebut dan dipasang juga tulisan dilarang menyentuh tugu yang ditempelkan pada teralis itu. Singkat cerita, Herni dan Diana telah kembali masuk bekerja seperti biasanya. Sebenarnya Herni dan Diana masih trauma dengan penampakan itu. Terlebih lagi si Herni, karena Herni melihat langsung sosok kuntilanak itu. Sambil sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus, Desi terus meyakinkan mereka agar tidak terlalu takut sama hal-hal gaib. Des, itu siapa? Oh, namanya Mona, dia karyawan baru. Ih, penampilannya menor banget. Lihat deh. Iya mau kerja kayak mau ngacur gitu. Hus, jangan ngomong sembarangan ih. Tidak lama setelah Herni dan Diana membicarakan Mona, tiba-tiba Mona melirik ke arah Desi. Mona tersenyum sambil mengangguk pelan. Kemudian Mona langsung pergi keluar gedung, kemungkinan untuk membuang air. Beberapa menit kemudian, Mona pun kembali masuk ke gedung packing dan kembali bekerja. Dengan cekatan, Mona langsung memasukkan lampu yang sudah dikemas ke dalam kardus. Tiba-tiba, Herni berteriak. Herni memegangi lehernya dan matanya pun melotot. Sontak saja Diana dan teman-temannya yang lain langsung panik melihat Herni begitu. Herni pun ambruk, bola matanya menjadi putih semua. Tangannya meraba-raba ke lantai dan dia mengambil gunting. Mereka semua yang sudah ada di gedung itu berusaha menahan tubuhnya Herni, tapi tetap tidak bisa. Dengan brutal, Herni menusukkan gunting itu ke dalam lehernya. Sontak saja semua langsung histeris. Dan Herni pun tewas seketika sebelum sempat tertolong. Apa yang dialami oleh Herni itu benar-benar sangat mengejutkan. Semenjak kematian Herni, pabrik pun menjadi sangat mencekam. Beberapa karyawan yang bekerja di situ bahkan ada yang mengundurkan diri. Mereka takut mengalami kejadian yang sama seperti Herni. Desi sempat menghampiri pemakaman Herni. Kebetulan Herni dimakamkan di TPU yang bersebelahan dengan pabrik. Ingatkan kalian bahwa pabrik tersebut bersebelahan dengan kuburan? Gak banyak orang yang mengantar ke kuburan. Mungkin hanya keluarga dekat dan karyawan pabrik yang mengenal Herni.
Desi melihat orang tuanya Herni hanya bisa menangis sejadi-jadinya karena mereka nggak menyangka kalau anaknya bakal meninggal dengan cara yang tidak wajar. Kemudian Desi pun merasa ada yang janggal dengan kematian Herni. Di antara orang-orang yang mengantar jenazah Herni, Desi melihat Mona berdiri di belakang keluarga Herni. Mona menggunakan pakaian serba hitam dan kacamata hitam. Selesai pemakaman, saat semua orang pada bubar, Desi menghampiri Mona. Hai Mona. Oh, hai. Desi, aku Desi. Satu bagian sama kamu, aku juga kerja di bagian packing. Oh, iya, aku ingat. Kamu asalnya dari mana? Aku dari Kalimantan, Des. Kalau kamu? Aku asli Tangerang. Oh ya, terima kasih sudah mau datang ke pemakaman temanku. Aku turut berduka, Des. Semoga Herni tenang di alam sana. Amin. Ngomong-ngomong, kamu tinggal di mana? Aku ngontrak di dekat sini. Kapan-kapan main saja ke kontrakanku. Boleh, nanti lain waktu ya. Kemudian, Mona mengucapkan kata-kata yang bikin Herni terkejut. Aku sebenarnya bisa menebak sebab kematian Herni. Maksudmu? Menurutku dia dari tumbal pabrik, Des. Jadi tumbal pabrik? Iya, aku pernah kerja di pabrik kertas dan karyawannya setiap tahun mati. Ternyata dijadikan tumbal agar pabriknya tetap sejahtera dan tidak diganggu makhluk gaib. Tapi itu hanya dugaanku saja sih. Gak kerasa, sampailah mereka di gerbang pemakaman. Mereka pun berpisah di gerbang pemakaman tersebut untuk pulang ke rumah masing-masing. Di saat Desi sedang menunggu angkutan umum, tiba-tiba ada seorang pria yang menepuk pundaknya. Ternyata itu si Surya dan di sebelahnya ada Diana. Kalian. Turut berduka ya, Des. Iya, kita doakan saja semoga Herni tenang di alam sana. Perasaan baru kemarin ya kita bercanda bareng Herni. Iya, ajal emang gak ada yang tahu. Oh ya, kamu shift apa hari ini? Oh, aku malam. Sama, nanti kita ketemu di pabrik ya. Gak lama kemudian, angkutan umum pun datang dan Herni pun langsung berpamitan kepada mereka untuk pulang ke rumah. Singkat cerita, malam pun tiba. Herni masuk kerja jam 7 malam bersama dengan Diana dan teman-teman lainnya. Mereka menyetelkan sebuah radio yang sedang menyiarkan lagu Ratih Purwasi yang berjudul Antara Benci dan Rindu. Kebetulan itu lagu kesukaannya si Desi. Gak lama kemudian, hujan pun turun dengan deras. Kemudian Diana membesarkan volume radio. Ternyata Diana juga menyukai lagu itu. Saat sedang memasukkan lampu ke dalam kardus, tiba-tiba Desi merasa bahwa di belakangnya seperti ada bayangan yang lewat. Kemudian Desi langsung mengecilkan volume radionya. Kemudian Diana dan teman-teman lainnya menoleh ke arah Desi. Mereka terlihat mulai ketakutan. Ada apa, Des? Tadi kayak ada yang lewat di belakangku. Ah, jangan gitu, Des. Takut nih. Mungkin aku salah lihat. Namun, gak lama berselang, terdengar suara menggema dari langit-langit gedung. Jelas itu suaranya si Herni. Di situ Herni berteriak. Tolong aku. Suara itu benar-benar bikin mereka semua yang ada di gedung itu ketakutan. Mereka semua pun langsung berlari berhamburan keluar gedung untuk memanggil satpam. Saat dicek, suara itu sudah tidak ada lagi. Hanya satu kali teriakan yang terdengar kembali. Jelas, itu benar-benar jelas suaranya Herni. Dia meminta tolong. Lalu Desi mikir, ada apa ini? Apakah arwah Herni gentayangan? Singkat cerita, pagi pun datang. Dan di pagi itu, ada kejadian yang benar-benar bikin semua orang terkejut. Banyak orang yang telah berkumpul di pemakamannya Herni. Kalian mau tahu apa yang terjadi? Ternyata kuburannya Herni ada yang membongkarnya. Dan mayatnya pun gak ada, entah kemana. Di situ, Herni melihat kedua orang tua Herni menangis histeris sejadi-jadinya. Sontak saja, kedua orang tuanya Herni mencaci maki pengelola makam karena telah lalai menjaga makam tersebut. Di pemakaman itu, emang pernah kejadian pencurian mayat. Kata orang-orang sih motifnya untuk ilmu hitam. 1 minggu berlalu, kasus pencurian mayatnya Herni pun belum juga terkuak. Sampai saat ini, liang lahatnya masih dilingkari oleh garis polisi. Belum ada satu petunjuk pun untuk kasus ini. Sejak kejadian itu, penjagaan di TPU itu pun diperketat. Warga bergantian untuk beronda. Di sisi lain, si Desi dan teman-temannya yang lain masih membicarakan soal pencurian mayatnya Herni.
Saat itu, Desi dan teman-temannya duduk di meja kantin untuk makan malam. Kebetulan, Desi, Diana, dan juga Surya sedang lembur pada saat itu. Mereka masuk jam 7 malam dan pulangnya jam 7 pagi. Jadi, kantin di pabrik tersebut cukup luas. Kapasitasnya bisa memuat untuk 200 karyawan. Kemudian, Desi pun menoleh ke kanan. Di sana, ada Mona yang sedang duduk sendirian sambil menikmati makanannya. Sebenarnya, Desi masih penasaran sama sosok Mona. Bukan karena penampilannya yang selalu menor dan seksi, tapi Desi curiga kalau kematiannya Herni ada sangkut pautnya sama Mona. Soalnya Herni kesurupan tepat setelah Herni menghina Mona. Ada Mona tuh. Cantik ya dia. Dasar buaya. Aku jijik sama penampilannya. Lihat deh, celananya ketat banget, bawahan bajunya diikat sampai udahnya kelihatan. Udah kayak buka diskotik aja. Diana, kamu jangan sembarangan ngatain dia. Kamu inget gak kalau Herni meninggal tepat setelah Herni ngatain Mona? Aduh, bener juga. Gimana nih, aku takut. Tiba-tiba, Mona menoleh ke arah Desi dan juga teman-teman yang lainnya. Lalu Mona tersenyum sambil melambaikan tangan. Desi dan teman-temannya pun balas mengangguk. Dan Desi pun mengajak Mona untuk bergabung dengan mereka. Sini Mona. Kemudian Mona pun mendekat sambil membawa makanan. Mona duduk tepat di samping Desi. Saat itu, Desi melihat wajahnya Diana sangat ketakutan saat melihat Mona. Aku ikut nimbrung ya. Iya, silakan Mona. Ternyata kalian juga lembur ya. Iya, Mon. Suasana pun menjadi canggung. Yang aktif mengobrol hanya si Surya. Kalau si Desi itu hanya sesekali saja nimbrung obrolan. Sedangkan Diana ini cuman ngangguk tapi nggak ngobrol, cuman ngangguk-ngangguk kayak iya dan menyetujui omongan mereka. Nggak lama dari itu, selesailah mereka makan dan mereka kembali melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing. Sekitar jam 2 dini hari, Desi masih sibuk bekerja sambil mendengarkan radio. Karyawan-karyawan yang lain pun sesekali joget-joget untuk ngilangin rasa ngantuk. Aku ke toilet dulu ya, kebelet pipis nih. Oh iya. Tapi anehnya, sampai jam 3 dini hari, si Diana ini nggak balik-balik juga dari toilet. Desi pun khawatir dan Desi pun menyusul Diana ke toilet. Di sana ada 3 pintu toilet dan salah satu pintu itu pun terkunci rapat. Tapi Desi melihat sesuatu yang bikin dia benar-benar histeris ketakutan. Di lantai ada genangan darah. Kemudian Desi pun menggedor-gedor pintu tersebut sambil memanggil nama Diana. Pintu itu terus digedor sama Desi. Bahkan Desi mencoba untuk mendobraknya, tapi tetap tidak bisa. Kemudian Desi pun langsung berinisiatif untuk lapor ke pos satpam. Dan Pak Sutio pun dengan 3 rekannya langsung berlari ke toilet tersebut. Mereka dengan sekuat tenaga mendobrak pintu toilet itu. Ketika pintu itu terdobrak, Desi langsung teriak nangis sejadi-jadinya melihat Diana sudah terkapar dan tak bernyawa. Di dekat mayatnya Diana terdapat sebuah golok yang sudah terkapar di situ. Saat Desi mendekat ke mayatnya Diana, ternyata benar aja lehernya Diana ada bekas luka gorokan. Desi pun langsung berpikir, golok tersebut seolah-olah memberi kesan kalau Diana ini bunuh diri. Tapi Desi tuh tahu betul sifatnya Diana. Diana gak mungkin berani bunuh diri. Ini adalah sebuah pembunuhan. Jenazah Diana pun dibawa oleh keluarganya ke kampung. Pihak keluarganya Diana ingin menguburkan jenazahnya Diana di kampung halamannya. Kasus ditutup begitu saja dengan dugaan Diana bunuh diri. Tapi Desi ini yakin seyakin-yakinnya kalau Diana ini mati dibunuh. Dan anehnya lagi, orang-orang di pabrik menduga kalau Diana ini kualat sama tubuh keramat itu. Ingat kan kalian sama tubuh keramat yang menyerupai batu nisan? Desi pun berpikir, Desi harus menyelidiki siapa dalang di balik semua ini. Saat Desi baru mau pulang, Surya pun datang. Desi, Iya, Surya. Des, kamu besok libur kan? Iya, libur. Kau tahu ya? Oh, aku tadi ke Pak Yogi, atasan kamu. Emang ada apa, Surya? Jadi gini Des, kebetulan besok di Jati ada pasar malam. Aku mau ajak kamu ke pasar malam. Mau ya? Pasar malam ya? Di mana ya? Ayolah, nanti kita sambil ngobrolin kasus kematiannya Diana. Untuk pertama kalinya, Desi pun mau diajak jalan oleh Surya. Jemput ya? Siap, Komandan. Keesokan malamnya, Desi pun bersiap-siap.
Desi tampil serapih mungkin, secantik mungkin, dia berdandan. Padahal kita semua tahu, Desi itu nggak pernah suka sama Surya. Tapi kali ini, Desi mendadak pengen tampil semaksimal mungkin di depan Surya. Saat Desi sedang menunggu Surya di ruang tamu, tiba-tiba bapaknya pun datang. Anak bapak jam segini dandan, mau kemana sih nak? Aku mau main ke pasar malam, Pak. Des, bapak saranin, kamu agak cepat nikah. Bapak mau banget punya cucu. Belum kepikiran, Pak. Gak lama kemudian, Surya pun datang. Dan Surya langsung masuk ke rumahnya Desi untuk meminta izin kepada bapaknya Desi. Mereka pun langsung pamit. Sesampainya di lokasi pasar malam, Desi melihat pengunjung sangat ramai. Desi dan Surya pun mencoba wahana-wahana yang terdapat di pasar malam tersebut. Tiba-tiba, Surya membahas soal kematiannya Diana. Des, aku curiga kalau kematian Diana ada kaitannya sama tubuh keramat itu. Enggak, Surya. Aku yakin kalau si Diana itu dibunuh. Dibunuh sama siapa? Nah, itu aku nggak tahu. Kamu tahu nggak, Des? Kalau sudah banyak orang yang mati karena kualat tubuh. Iya, tapi itu kan cuma cerita dari mulut ke mulut. Emangnya tubuh itu benar-benar batu nisan ya? Iya, Des, itu kuburan seorang wanita yang mati melahirkan. Makanya banyak karyawan yang suka melihat penampakan kuntilanak. Iya, aku juga pernah sih melihat penampakan itu. Tapi aku sangat yakin kalau Diana itu dibunuh. Kamu mencurigai seseorang? Iya, Siapa? Mona. Oke teman-teman, apa kalian penasaran sama sosoknya Mona? Apa kalian penasaran sama tubuh keramat yang mirip batu nisan itu? Tunggu di part selanjutnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video horor berikutnya. Gua Yusuf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.